Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang aku melihat ada seseorang yang saat ini tuh kayak menyesal, ragu atas tindakan dia yang mungkin telah berbohong sama kamu, akhirnya kamu dengan dia saat ini bertengkar atau berpisah ya. Karena saat ini kamu dengan dia itu kayak lagi nggak akur ya, atau mungkin memang saat ini kalian lagi nggak bersama. Di saat kalian lagi nggak bersama ini orang selalu bernostalgia ya, sering membuka kembali arsip-arsip percakapan yang pernah terjadi di antara kalian kemarin-kemarin. Kemudian juga di sini aku melihat dia merasa ya menyesal ya, karena selama ini dia nggak jujur. Dia tidak menampakkan aslinya dia ini siapa atau keadaannya ini kenapa, ada apa dengan dia selama ini tuh dia nggak jujur ya. Jadi dia selalu menampakkan kehidupan yang sebenarnya sebaliknya dari apa yang dia tunjukkan ke kamu atau ke dunia luar ya. Jadi misalkan kamu ngelihat dia suka mamerin ya, bahwa dia misalkan punya kehidupan yang mewah, serba mewah, barang-barang mewah, padahal dia tidak seperti itu. Atau misalkan dia selalu bahagia, tertawa sana sini, padahal tidak, hidupnya hancur seperti itu ya. Jadi sebaliknya dari apa yang selama ini dia tunjukkan ke kamu. Dan aku lihat di sini dia ya menyadari dan merasa juga menyesal gitu karena berbohong ya sama kamu. Oke. Oke, kalau aku lihat saat ini dia lagi bener-bener sibuk sama pekerjaannya ya. Ada pekerjaan yang memang belum tuntas, ada bisnis yang belum dia dapatkan ya. Karena memang selama ini ternyata dia selalu menunda-nunda tugasnya atau pekerjaannya, sehingga pekerjaan itu terbengkalai dan sekarang mungkin sudah dikejar target gitu ya. Bahkan aku lihat saat ini tuh lagi ada kayak kemunduran gitu dalam bisnisnya atau karirnya, pekerjaannya, atau semangatnya seperti itu ya. Aku lihat juga memang dia lagi nggak sabar untuk mendapatkan hasil dari kerja kerasnya atau jerih payahnya, makanya di sini dia kayak pengen segera menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang saat ini dia tangani. Kemudian aku melihat di sini tuh ternyata dia pun merasakan ya selama ini hubungan kalian itu seperti terjebak dalam suatu kemonotonan, kayak flat gitu ya, nggak ada perkembangannya lah kayak gitu ya, stuck hubungannya, kurang ada perkembangan dalam koneksi kalian. Terus itu juga aku lihat di sini kalian juga kayak butuh banget sih dalam hubungan ini sebenarnya memberikan ruang dan waktu untuk quality time bersama, karena kalau aku lihat selama ini mungkin kalian tidak pernah memberikan quality time bersama, jarang banget. Terus itu juga aku lihat di sini kalian berdua kayak kurang cukup effort di hubungan ini ya, atau mungkin salah satu yang kurang effort dalam hubungan ini kurang ada quality time, terlalu sibuk pada diri masing-masing, pada pekerjaan masing-masing, pada keuangan atau masalah pribadi masing-masing seperti itu. Sehingga mungkin inilah yang membuat kamu merasa kesal dengan lambatnya koneksi di antara kalian yang nggak ada kelanjutannya gimana gitu. Bahkan usaha-usaha yang mungkin sempat ada atau sempat kalian lakukan pun nggak berhasil gitu ya, nggak efektif. Jadi kalau aku lihat di sini, makanya kamu memilih untuk berhenti aja dengan hubungan ini, kemudian mengevaluasi kembali
sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas yang kalian ingin tuju gitu ya. Jadi misalkan oke, kisah percintaanku kayaknya bersama dia memang gagal. Sekarang dievaluasi aja apa yang membuat ini gagal dan jangan diulang lagi. Kemudian sekarang apa yang menjadi tujuanmu? Misalkan karir, keuangan, ya udah fokus aja dengan karir dan keuangan seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Oke, ada penyesalan memang dari dia nih. Ada Five of Cups. Five of Cups itu ada penyesalannya karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, karena berakhirnya hubungan kalian, karena gagalnya hubungan kalian tetap dilanjutin itu gagal. Sehingga di sini aku lihat dia merasa bersalah, ya dia merasa gagal untuk mempertahankan hubungan kalian selama ini. Dan juga aku melihat di sini kayak ada rasa ingin kembali lagi, mengulang atau rekonsiliasi lagi bersama kamu, ya kembali lagi bersama kamu untuk memperbaiki hubungan, meminta kesempatan ya, karena selama dia berpisah dengan kamu ternyata dia juga mengalami kesulitan secara emosional ya. Aku lihat sebenarnya dia ini tertarik sama kamu, tapi karena kalian sudah berpisah ya jadinya apa ya, ada ruang kosong di hatinya yang tidak tertutupi gitu. Jadi secara emosional ya nggak stabil. Kadang-kadang dia pengen diem, kadang-kadang dia tiba-tiba pengen marah, kadang-kadang dia rindu kamu, kadang-kadang dia tiba-tiba pengen happy gitu ya. Secara emosional dia tidak terkendali seperti itu. Jadi aku lihat ada energi ingin rekonsiliasi lagi. Aku melihat tapi si kamunya ini justru malah Eight of Swords reverse, berarti ingin melepaskan, ingin membebaskan diri, ingin melarikan diri dari hubungan yang toksik, dari hubungan yang penuh dengan kekhawatiran, dari hubungan yang mencekam ya. Karena kalau aku lihat selama ini hubungan kalian tuh penuh dengan kecemasan, ketegangan, kekhawatiran, ketakutan, rasa tidak nyaman, hubungan yang benar-benar kasar, hubungan yang benar-benar ya apa ya, mencekik, tidak nyaman, nggak enak, musingin lah kayak gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini, jadi kalau aku lihat di sini kamu ingin membebaskan diri dari hubungan yang menurutmu itu kayak penuh dengan dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Jadi ngapain kalau terus bertahan di hubungan yang seperti ini? Jadi lebih baik ya, udah deh cukup berpisah aja kita gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan saat ini? Selama ini karena ini kartu keempat. Apa yang dia lakukan selama ini? Aku lihat selama ini dia itu kayak mendekam diri, mengisolasi diri, mencegah diri dia untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dulu dia lakukan. Jadi aku lihat selama ini dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dia lakukan, sehingga dia kayak menghindari kamu, menghindari untuk menjalin hubungan dengan orang lain ya, orang baru. Terus itu jangan sampai dia berperilaku hal yang sama seperti yang kemarin, seperti itu. Jadi aku lihat di sini kayak membatasi dirinya, mencegah dirinya jangan sampai mengulang hal yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan sama kamu kemarin, kayak gitu. Ya, jadi pemikiran dia tuh kayak jangan, hati-hati, dipikir-pikir dulu dalam bertindak atau apapun ya, gitu. Jadi kayak ya membatasi diri, jangan sampai salah langkah lagi atau sampai-sampai menyakiti orang lain lagi, seperti itu. Oke, kemudian ada apa ini, Ace of Cup, dikonfirmasi ya dengan Ace of Cup, berarti gini, benar-benar selama ini ternyata dia merasa kesulitan ya menjaga hubungan kalian atau membangun hubungan kalian. Dia ngerasain juga kok ya, dan aku lihat juga sebenarnya kamu pun merasakan ya bahwa sulit banget menjalani hubungan ini bersama dia, menjaga hubungan ini seperti itu. Sehingga ya makanya di sini karena terlalu terasa sulit, makanya di sini kalian untuk udah deh mengakhiri aja hubungan ini. Dan tapi juga
karena mungkin kalian baru kali ya, baru berpisah setelah hubungan ini dijalin beberapa tahun ya, sudah bertahun-tahun, tapi endingnya ya ternyata seperti ini, berpisah. Terus perpisahan ini juga dengan tidak cara baik-baik mungkin, atau masih menyimpan kejanggalan di hati, entah itu rasa dendam, amarah, rasa kesal, atau rasa trauma, trigger atau apapun itu. Intinya ya nggak plong gitu. Perpisahan ini juga masih meninggalkan apa ya, luka ya, masih meninggalkan luka. Walaupun di sini kamu sudah rasanya agak lega ya, karena kamu sudah tidak terikat lagi dengan dia. Sehingganya aku lihat di sini baik kamu ataupun dia belum bisa sepenuh hati untuk membuka belum bisa membuka hati kalian secara penuh untuk orang baru. Jadi kemungkinan kamu dengan dia ini single ya, masih sama-sama masih sama-sama melajang, belum bisa untuk menjalin hubungan baru ya dengan hati terbuka. Ya, apalagi ya kalian masih ke-trigger dengan hubungan yang kemarin, mungkin ada di sini ada yang merasa bahwa perasaannya selama ini tidak berbalas seperti itu. Terus hubungannya juga hancur, hubungan yang kemarin tidak langgeng, hubungannya rusak, hubungannya tidak penuh dengan perhatian, tidak seperti orang-orang di luar sana yang menjalani hubungan dengan romantis. Nah, jadi kalian tuh kayak masih ke-trigger gitu, masih kepikiran kayak gitu ya. Baik kamu ataupun dia sama gitu. Kenapa? Dengan kamu kok hubungannya itu sulit banget kayak gitu. Jadi tidak menimbulkan rasa kepuasan ketika pun berpisah tuh jadi sebuah ketakutan atau trigger ya. Takut nanti kalau menjalin hubungan dengan orang baru lagi taunya sama lagi, atau justru malah menyalahkan diri. Takutnya nanti aku tidak bisa mengimbangi sama seperti yang kemarin gitu. Ya, intinya saat ini belum ada yang bisa membuka hati pada orang baru, baik kamu ataupun dia. Apalagi ini dipengaruhi oleh si dianya ternyata selama ini yang selalu menutup-nutupi apa keadaan dia sebenarnya sama kamu. Gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin di awal-awal kalian sudah saling terbuka ya. Di awal-awal kalian sudah saling menjelaskan bahwa tidak ada kebohongan atau tidak ada yang disembunyi-sembunyikan satu sama lain, harus cerita ya, harus melibatkan pasangan seperti itu dalam hal apapun. Intinya kalian selalu berjuang untuk mengandalkan satu sama lain, mengharapkan berjuang untuk mengandalkan satu sama lain. Tapi justru malah di sini ada keretakan yang terjadi karena si dianya itu tidak jujur, tidak pernah mau melibatkan kamu, ataupun kalau misalkan dia sedang ada sesuatu masalah kah, atau ada sesuatu gitu nggak pernah mau cerita. Dia selalu menanggung sendiri beban itu, dia selalu menanggungnya sendirian, dia selalu mencoba melakukannya sendirian seperti itu. Sehingga mungkin akhirnya berpengaruh pada emosinya dia, akhirnya berpengaruh juga pada hubungan kalian yang mungkin akhirnya jadi lebih renggang, lebih jarang ada komunikasi ya, seperti itu. Jadi makanya di sini semakin kesini sikap dia berubah, sikap dia dingin, jarang ada komunikasi, kamu mulai curiga ya. Dan ya di sini entah kamu tahu atau tidak, akhirnya ya kamu merasa bahwa kenapa dia tidak pernah mau bercerita tentang keadaannya yang sebenarnya gitu. Kenapa? Sehingga kamu merasa kayak, aku ini siapa kamu sih gitu. Aku ini kamu anggap apa? Sampai-sampai kamu selalu menyimpan banyak rahasia, selalu tidak mau cerita apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya kamu miliki gitu. Ya, jadi kamu merasa kayak nggak dihargai sebagai pasangan, atau tidak dihormati sebagai pasangan, tidak dilibatkan dalam kehidupannya dia. Seperti itu. Padahal sebenarnya di sini dia beranggapan bahwa ini kan masalahku sendiri, biarkan aku yang menanggungnya, biar aku yang menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini juga memang ada kesalahpahaman ya. Sehingga kalau aku lihat di sini dia sebenarnya
pengen ngebuat kamu, udah sih kamu itu sama aku, menjalin hubungan dengan aku tuh yang senang-senang aja. Kalau misalkan aku punya masalah ya nggak usah dibagi-bagi sama kamu. Takutnya nanti malah jadi beban, takutnya kamu jadinya kepikiran, kesulitan juga, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat seperti itu. Jadi kenapa dia ini tidak menunjukkan dia ini seperti apa sebenarnya, atau yang dia tunjukkan hanya kebahagiaan-kebahagiaan, ya karena memang udah karakter ya. Seperti itu. Ya, boleh lihat di sini. Jadi memang si dianya tidak mau memberikan beban atau rasa kekhawatiran ke kamu. Makanya di sini dia hanya menunjukkan yang have-fun-nya aja gitu sama kamu. Ya. Oke, apalagi yang perlu kita cari? Oke, kita lihat sebenarnya perasaan dia sebenarnya sama kamu itu seperti apa sih? Ya, perasaan dia sebenarnya sama kamu itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, bentar ya, azan. Oke, kalau aku melihat sih dia pun masih merasakan ya bahwa dia ini ada sesuatu yang nggak baik sikapnya, tingkah lakunya, perilakunya. Dia sadar diri, dia tahu. Dan aku lihat juga di sini kamu juga tahu ya orangnya ini, dia ini seperti apa. Red flag banget ya, red flag banget. Dan dia pun sadar sebenarnya dia red flag. Setelah apa ya? Dia ini sering mengulang-ulang kembali ya komunikasi di antara kalian, maksudnya ngebaca-baca lagi gitu ya, misalkan chat-chat yang pernah kalian utarakan kemarin-kemarin gitu ya. Jadi dari kata-kata yang sudah kamu kirimkan ke dia itu kayak menganalisa lagi. Dulu mungkin dia ketika chat kamu itu dia menganggapnya kayak remeh gitu, kayak hanya sebuah kecemburuan kah, hanya sebuah kemarahan, emosi gitu ya. Jadi dia menanggapinya kayak biasa aja gitu, kayak menanggapinya kayak santai, menanggapinya kayak bercanda. Sekarang ketika dia sering mengulang-ulang lagi ya, membaca kembali chat-chat yang pernah kalian lakukan, di situ akhirnya dia sadar gitu, menemukan makna dari kalimat-kalimat yang sudah kamu utarakan ke dia. Apa maksud dari kata-kata yang pernah kamu bicarakan dengan dia di waktu dulu, sehingga dia sadar sekarang, oh ternyata aku di mata kamu itu se-red flag itu ya, sejahat itu ya, sekasar itu ya. Nah kayak gitu. Ternyata kamu selama bersama dengan dia, kamu tidak merasa bebas, kamu tidak merasa bahagia gitu loh. Aku lihat di sini. Ya, jadi dia akhirnya tersadar ketika sudah mulai mengulang-ulang kembali chat atau percakapan. Mungkin dia pernah teleponan sama kamu, terus itu di apa itu namanya, direkam gitu ya, dia dengarkan lagi, oh ternyata kamu tidak sebahagia itu ketika kamu bersama dia, justru malah merasa tertekan gitu. Very soon akan ada segera sesuatu yang terbongkar lagi nih ya, entah apa itu, mungkin nanti kamu akan mengetahuinya segera, tentang sesuatu hal tentang dia lah ya, itu kamu akan segera mengetahuinya. Kalau aku lihat sebenarnya dia pun masih memiliki rasa sayang sama kamu, masih ada rasa cinta ya, masih ada rasa ketertarikan, bahkan sangat-sangat ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu. Cuman ya gimana, mungkin saat ini ya dia ngelihat kan kamu kayaknya lagi marah banget sama dia, ya kamu acuh sama dia seperti itu. Padahal di sini dia selalu merasakan adanya hadirmu di hidup dia, ya ada soulmate, ada ikatan jiwa yang selalu terkoneksi. Dia merasa seperti itu, sehingga inilah yang membuat dia itu sulit untuk bisa melupakan kamu, ya, untuk bisa move on dari kamu gitu. Dan kamu pun begitu ya, aku lihat di sini kamu pun begitu, kamu pun kayak kesulitan gitu untuk apa namanya, untuk melupakan dia gitu. Unquiet love, tapi sayangnya di sini ya dia ngeliat dari situasinya, faktanya sekarang kamu udah abai ke dia, kamu udah cuek ya. Dia ngerasa kayak hanya dia yang masih memiliki rasa cinta ini.
ya, sedangkan kamu sudah masa bodoh, udah nggak peduli sama dia, kayak gitu ya. Jadi itulah ya perasaan dia terhadap kamu. Bottom of the deck, give your relationship change ya. Dia berharap kamu mau suatu saat nanti memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian, seperti itu ya. Dia berharap suatu saat nanti kamu mau memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan di antara kalian, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Bulannya di sini bisa jadi bulan-bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dengan dia ya, silakan disituasikan saja. Ada Juni, November, Desember, Agustus, April, Januari, Februari, Juli, Maret, September. Kemudian ada angka-angka ini ada hubungannya juga dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. Ada 9, 21, 11, 23, 15, 27, 24, 14, 20, 30, 22, 18, 8, 10, 4, 3, 31 dan 17. Shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, situasikan saja ya. Ada shio ular, shio kuda, shio kerbau, shio monyet, shio anjing, shio babi, shio naga, shio kelinci, shio kambing dan shio macan. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, inisial nama kah atau nama lengkap, nama panggilan atau apapun ya, silakan disituasikan. Ingat, yang terpenting ceritanya sama dengan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. R U Y C J H V X W D K M I O F A B G S T P N Q. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.